Saya ini orang Timur, dan orang Timur itu mayoritasnya Kristen. Kristen, dan kenapa kalian selalu menganggap orang Timur selalu buat keributan? Padahal jelas Kristen itu diajarkan cinta kasih. Yang kalian lihat orang Timur suka buat keributan, mereka tidak paham soal agama. Mereka serius. Mereka berpikir, diajarkan cinta kasih. Kasih apa? Tombak dan parang. Padahal di Alkitab, Matius 5 ayat 39, mungkin Om Deddy masih ingat. Ayatnya begini, tetapi aku berkata padamu, janganlah engkau membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kanan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan seorang komedian Kristen. Komedian Kristen ini ia mengingatkan Deddy Corbuzier tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan ajaran Yesus Kristus yaitu kasih. Dan ia membacakan ayat Alkitab terhadap Deddy Corbuzier. Seperti apa? Cuplikan videonya saudara, yuk simak berikut ini. Selamat malam. Malam. Perkenalkan saya Habib Jafar. Saya stand up selalu pakai opening ini. Dan gara-gara opening ini, setiap kali orang ketemu saya selalu bilang, Bib, mau tanya Bib. Saya tahu muka saya dengan Habib itu sama. Asal kami pun sama. Kalau Habib dari Timur Tengah, saya dari Timur-Timur. Cuman bedanya dia Islam, saya Kristen. Dan saya finalis suci benar. Juara 10. Di kompetisi ini saya tidak mungkin juara 10. Oh iya. Karena persetanya cuma 3. Ali Akbar, kakak Ari Kritin, kakak Abdur, ada juara 2, juara 3, juara dan sukses. Kenapa mereka bisa juara dan sukses? Karena mereka Islam. Saya Kristen. Tahu begitu saya belum masuk suci, mualaf saya. Siapa tahu sukses ke Om Deddy kan? Jadi tentara. Iya. Saya tidak secerdas komik senior-senior saya yang selalu membahas politik. Karena saya orang Timur, security di Bali. Teman saya bule banyak, jadi saya lebih paham politik luar negeri. Saya jadi tahu Donald Trump, Kim Jong Un, Harry Maguire. Karena teman saya bule banyak. Serius, teman bule saya banyak. Ada Alex dari Ukraina, Michael dari Amerika, ada Tinus, biasa dipanggil bule. Albino dia. Dari Timor Leste. Teman saya Alex dari Ukraina, dia pernah cerita, Presiden Ukraina itu mantan stand up komedian. Iya. Dan hidupnya tuh penuh punchline dari dulu sampai sekarang. Dulu masih jadi stand up komedian, materinya tuh dardor. Begitu jadi presiden, dardor oleh Rusia. Punchline-nya dari Putin itu. Tapi dari situ saya pelajari, siapapun bisa masuk politik. Contohnya Bapak Jokowi, dulunya tukang mebel. Sekarang jadi presiden 2 periode. Bukan cuma itu, gubernur dari daerah saya, NTT, itu mantan preman Jakarta. Sekarang saya sudah rantau Jakarta. Awal saya rantau Jakarta, saya kepingin jadi preman. Karena saya yakin ke depannya saya akan jadi gubernur NTT. Tapi itu dulu, sekarang saya mau jadi stand up komedian. Karena saya yakin ke depannya saya akan jadi presiden Ukraina. Biar kita dardor kita. Dan saya ini tinggal di Bali, teman-teman. Saya cinta Bali. Karena orang Bali itu suka seni. Makanya jangan heran kalau orang Bali itu suka tato. Dan tatonya itu punya arti dan punya makna tersendiri. Ada teman saya orang Flores, dia lahir besar di Bali. Dia tato gambar Yesus. Saya tanya, kenapa kau tato gambar Yesus? Biar orang-orang tahu kalau dia itu anak Tuhan Yesus. Tapi kelakuan anaknya leak. Tidak pernah gereja. Dia merasa kalau sudah tato Yesus tidak perlu gereja. Menurut saya salah. Jangan tato Yesus.
tato gereja. Yang ada pendetanya sama jemaat-jemaatnya. Jadi kalau hari Minggu orang lain ke gereja, dia tidak perlu buka baju saja. Saya sudah di gereja, Dan asal saya dari Kupang, NTT. Teman-teman tahu Jepang? Kupang dan Jepang itu punya kesamaan. Sama-sama ada pangnya. Kalau Jepang dari Asia Timur, kalau Kupang dari Indonesia Timur. Sama-sama timur kami. Cuman kelakuan kami yang berbeda. Orang Jepang itu sangat menghormati orang. Kalau ketemu orang itu selalu tunduk. Arigato, arigato. Kami orang timur mau salah atau tidak salah, kami tidak akan tunduk. Kami akan tunduk kecuali ditangkap polisi. Tiara kau. Baru tuh dia bilang, arigato. Terakhir ya teman-teman. Saya ini orang timur, dan orang timur itu mayoritasnya Kristen. Kristen, dan kenapa kalian selalu menganggap orang timur selalu buat keributan? Padahal jelas Kristen itu diajarkan cinta kasih. Yang kalian lihat orang timur suka buat keributan, mereka tidak paham soal agama. Mereka serius. Mereka berpikir, diajarkan cinta kasih. Kasih apa? Tombak dan parang. Padahal di Alkitab, Matius 5 ayat 39, mungkin Om Deddy masih ingat. Ayatnya begini, tetapi aku berkata padamu, janganlah engkau membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kanan. Ya, demikianlah video dari Habib Jafar ya teman-teman. Saya mencatat ada 2 sindiran yang disampaikan oleh Habib Jafar terkait dengan stand up komedinya ya, kepada beberapa pendengar, tetapi juga secara khusus kepada Deddy Corbuzier ya. Memang di situ disinggung bahwa banyak teman-temannya yang dulu Kristen tetapi pindah agama dan mereka berhasil. Contohnya juga salah satunya adalah Deddy Corbuzier kalau kita perhatikan ya. Ketika dia mu'alaf dan beberapa lama kemudian dia mendapatkan jabatan dengan pangkat letkol tituler ya, yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Deddy Corbuzier. Kemudian yang terakhir, Habib Jafar juga menyindir soal Deddy Corbuzier terkait ayat Alkitab di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kirimu. Ya, sebaliknya. Itu dikutip oleh Habib Jafar dan sekaligus juga menyindir Deddy Corbuzier karena Deddy Corbuzier adalah seorang mu'alaf. Kalau dia seorang mu'alaf, dia pasti ngerti ayat Alkitab ini. Ini bicara soal kasih sebetulnya ya. Jadi orang Kristen itu harus bisa mengasihi sama seperti Yesus Kristus telah mengasihi. Kemudian bagian terakhir yang disampaikan oleh Habib Jafar terkait dengan sindirannya bukan hanya kepada Deddy Corbuzier, kepada orang yang mu'alaf, tetapi juga sekaligus kepada orang Kristen yang membuat tato atau punya salib seperti ini. Salibnya sangat rohani, seperti tadi ada gambar Tuhan Yesus, tetapi dia tidak pernah ke gereja. Saya pikir pesan moralnya adalah seharusnya orang Kristen itu ketika dia mengaku percaya kepada Yesus Kristus, dia harus ikut Yesus dan setia kepada Yesus Kristus, dan dia harus hidup sebagaimana Yesus Kristus telah hidup. Nah, itulah sebabnya dalam video ini saya buat supaya teman-teman juga semua yang mendengarkan, kita juga boleh belajar, juga berefleksi supaya kita tetap ikut Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan kehendaknya saja. Ya, itulah dia teman-teman, seorang komedian Kristen yang dimana di akhir videonya komedian Kristen ini yang mengutip ayat Alkitab dan membacakannya kepada Deddy Corbuzier, saudara. Ayat Alkitab seperti apa? Tentang ajaran Yesus Kristus, yaitu ajaran kasih. Teman-teman, di akhir video ini saya memberitakan good news tentang kabar sukacita, yaitu tentang Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus keselamatan dan kepastian kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal.
perbuatan baik dan kesalehan saudara tidak kemungkin mensejajarkan kekudusan Allah. Itulah sebabnya kebaikan dan kesalehan tidak bisa dipakai atau digunakan sebagai indikator untuk bisa selamat. Tetapi yang membawa saudara dan saya kepada keselamatan yaitu melalui dan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab ia menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Tanpa melalui Yesus Kristus tidak mungkin engkau bertemu dengan Allah Bapa. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya bahwa tidak ada satupun orang atau manusia yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itu sebabnya Allah meninggikan dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, segala sesuatu baik di langit, di bumi, di bawah bumi, dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, waktunya bagi saudara dan saya untuk menyatakan dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus sedang menunggu saudara, menantikan saudara, serta mengulurkan tangannya untuk menunggu kapan saudara dan saya datang kepadanya. Tuhan Yesus tetap terbuka siapa saja yang datang kepadanya. Oleh karenanya, inilah waktunya bagi saudara. Jangan tunda-tunda. Selagi masih ada kesempatan untuk saudara dan saya, gunakanlah kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.